Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat, sejahtera, dan bahagia, dan penuh rasa syukur. Amin ya rabbal alamin. Catatan Maya Amhar kali ini masih mengupas tentang terapi saraf kejepit. Kasus yang kita angkat kali ini adalah penderita saraf kejepit ini jalannya sudah seperti robot. Saya dihubungi oleh saudara saya bahwa klien dia jalannya itu udah seperti robot, disebabkan karena dia menderita saraf kejepit. Dan dia minta tolong saya supaya berkenan menerapi kliennya itu karena dia telah ikut terapi saraf kejepit tapi hasilnya belum ada. Maka saya pun datang ke apartemen beliau di Sudirman Residen, dan benar, jalannya udah seperti robot, pelan banget seperti robot, berinsut. Terus saya bilang, saya untuk mengetahui penyebab terjadinya saraf kejepit yang membuat dia jalannya seperti robot ini, saya memeriksa sarafnya di daerah tulang punggung itu, tapi yang terbaik itu adalah posisinya tidur tengkurap agar datar punggungnya itu. Si bapak itu bilang, saya tidak bisa bu, saya tidak bisa tidur. Oke, kalau bapak tidak bisa tidur, kita duduk. Saya akan periksa tulang punggung bapak dengan posisi tulang punggung bapak duduk dengan tegak lurus. Saya tidak bisa bu, saya tidak bisa, dibilang. Oke, kalau begitu bapak bisanya apa? Berdiri, saya hanya bisa berdiri, bilang gitu. Ya, kalau mau bisanya berdiri, oke. Bapak menghadap ke dinding, bertahan tulang punggungnya agar kokoh, agar saya memeriksanya stabil, peredaran darahnya itu dengan stabil. Terus dia pun menghadap dinding. Saya periksa saraf-saraf di daerah tulang punggungnya itu, dan kemudian saya katakan ke si bapak itu bahwa saya menemukan cedera di daerah paha atasnya, dan cedera seperti ini agak langka karena biasanya yang kena itu adalah daerah pantat. Kalau orang jatuh kan yang kena itu daerah pantat atau daerah tulang tungging. Kalau jatuhnya terlalu tinggi maka tulang tunggingnya bisa kena. Ini daerah paha atas tapi belum sampai ke atas benar. Nah, dan cederanya itu berat, kayak seperti kena hantam sebelum itu kan, atau barangkali kena tendang sebelum itu kan. Si bapaknya langsung membalik begitu saya ceritakan kayak begitu. Dia bilang gitu, benar bu, ada bilang gitu kan. Saya itu waktu masih kuliah, saya itu anggota tim sepak bola di kampus saya ITB. Nah waktu diadakan pertandingan saya ikut. Ketika saya sedang berlari membawa bola, tiba-tiba lawan datang dari belakang mencoba menghalangi saya dengan menendang saya. Benar seperti yang ibu katakan tadi itu, saya ditendang pas di daerah paha atas saya itu. Saya sampai jatuh, nggak bisa bangun dan ditandu keluar. Dia kaget, dia tidak tahu bahwa penyebab awalnya adalah dari tendangan ini. Dan kemudian dia katakan sama saya, orang yang menendang dia ini adalah atlet taekwondo tingkat nasional. Jadi tendangan itu keras sekali, dibilang gitu kan. Oke, kita lanjut dengan terapi. Saya rapikan cedera-cederanya ini, kan pengaruhnya udah sampai ke ini, sampai ke daerah betis bawahnya itu, yang menyebabkan terjadi kekakuan di otot lututnya ini, kaku, nggak bisa digerakkan, menyebabkan dia jalannya lurus seperti robot. Sampai
pada saat terapi yang ketiga, setelah selesai terapi yang ketiga itu, si bapak ini udah bisa duduk. Dia duduk dengan santai dan menerima telepon dari kliennya, dan setelah selesai itu saya tidak pernah dapat kontak lagi dari si bapak ini. Apakah si bapak ini saraf kejepitnya udah rapi? Tapi yang saya tahu, terakhir saya mijit dia itu sebelum saya tinggalkan, dia sudah duduk dengan nyaman. Mudah-mudahan aja dengan tidak dia menelpon lagi, berarti mudah-mudahan aja saraf kejepitnya udah bagus dan dia udah sehat kembali. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan dalam kasus ini bahwa beberapa saya temukan cedera pada daerah pada paha atas ini ataupun daerah pantat ini. Cedera pada daerah sini itu bisa menyebabkan susah berjalan karena pengaruhnya adalah pada otot di sepanjang paha dan betis ini yang menyebabkan lututnya menjadi kaku, nggak bisa ditekuk. Jadi buat sahabat yang mengalami saraf kejepit yang menyebabkan jalannya sudah susah atau diseret atau kayak tadi itu udah kayak robot, besar kemungkinan penyebabnya adalah pada cedera di paha, otot paha atas. Jadi sekiranya di antara sahabat atau temannya sahabat yang mengalami kayak gitu, mungkin tinggal cari orang yang ahli untuk urut, yang ngerti urat, dan dirapikan aja daerah otot pahanya. Insya Allah kembali bagus kalau orangnya ngerti urat. Sampai di sini dulu catatan Maya Amhar dalam kasus saraf kejepit untuk jalan yang seperti robot. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat, dan jika memang dirasakan bermanfaat, mohon dibagikan agar orang lain juga mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.